Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan ya. Saya baru saja misa di Kapel Timang jam 8 tadi, melihat juga kreasi para orang muda Katolik yang dodolan. Dan sekarang saya diminta untuk memberkati sebuah toko kelontong yang di belakang saya itu. Anda bisa melihatnya, toko Nina. Tuh. Toko baru. Ini menarik. Di tengah serbuan minimarket, Bu Nina ini membuka toko yang besar yang tidak berjejaring. Jadi mandiri. Yuk kita ikuti pemberkatan ini. Nah, ini kita akan memberkati tokonya Bu Nina ini. Namanya juga toko Nina loh ya. Agustina ya Bu ya? Iya. Ini orangnya, nanti kita ngobrol banyak. Sangat besar toko di desa apa Bu Ki Bu? Sambirejo. Sambirejo, jalan dari, ini jalan apa sih? Wonogiri Jatipuro ya. Ini peralatannya juga seadanya, tetapi yang penting kan doa dan berkatnya. Itu yang kita percaya. Itu kepiurnya tidak harus dari gereja, dan karena yang memberkati romonya yang nggak usah bawa air suci, diberkati di sini, disucikan lewat doa. Gitu kira-kira nantinya. Panjenengan iki Mas apa? Agustinus Haryanto, Mas Haryanto. Putrane piro, Bu? Kali. Sapa karo sapa? Bunga sama bintang. Bunga karo bintang ya. Nah, kita nunggu garam nih, baru dicarikan juga lilin untuk melengkapi. Letakkanlah alas rumahmu di atas perkasa bajas yang dalam. Nyanyikanlah sabda Tuhanmu dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Mbak Nina, Mas Haryanto terus ya. Bintang dan bunga provisiat ya, untuk usaha yang baru ini. Dan karena kita mengimani Tuhan yang akan memberkati, hari ini kita akan memberkati toko yang baru ini dengan mempersilahkan Tuhan terlibat dalam perjuangan hidup keluarga, supaya berlimpahlah berkat dan menjadi kekuatan hidup, penyangga, tetapi juga kemuliaan Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita siapkan hati dengan mengakui dosa dan kesalahan kita, supaya dengan hati bersih kita mendengarkan firman dan menerima berkat-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan.
terpujilah Kristus. Saudari-saudara, Nina, Haryanto, dan anak-anak, Bintang dan Bunga, menarik sekali apa yang kita dengar dalam firman. Sakius adalah orang yang kaya raya tetapi diadili oleh masyarakat sebagai pendosa karena pemungut cukai. Dosa Sakius dua, pemungut cukai, status pemungut cukai itu nari dana dari masyarakat disetorke neng penjajah. Kan waktu itu dijajah oleh kekaisaran Romawi. Jadi dosa. Dosa yang kedua, model waktu itu adalah borongan. Jadi sekitar timang iki piro? Pemerintah mengatakan 10 miliar, oke, 6 miliar tak tandangi, ya wis 6 miliar bayarin. Sakius bayar 6 miliar, bayarin nari iso 15-20 miliar. Jadi sangat tidak disukai dan itu berarti dosa menurut tradisi waktu itu. Maka Sakius karena sudah diadili merasa bahwa tidak layak untuk berjumpa atau mengimani Tuhan Yesus. Maka apa yang dilakukan oleh Sakius ini menarik. Dia tidak percaya pada Yesus, tetapi karyawan-karyawan tokonya dan karyawan kantornya itu cerita bahwa ada seorang yang sekti, orang yang suci, orang yang hebat. Sakius juga ingin koyong opo to wong kuwi. Ngomong ngono kuwi. Jadi membuka pintu hatinya itu hanya sedikit. Koyong opo to Yesus kuwi sing do diceritake. Nah, ketika doting selenting wis tekan kono lho, tekan kretek Yesus mau ke sini. Sakius segera ingin melihat. Tapi karena badannya pendek, dia berinisiatif lari dan naik ke pohon ara. Yesus berjalan di bawah pohon ara dan Sakius hanya ingin menarik kesimpulan, oh itu toh orang muda, rambutnya panjang, handsome, ramah pada setiap orang dan ketok merbawani. Mungkin hanya itu. Tetapi apa yang terjadi? Begitu Yesus melihat Sakius di atas, Sakius menyebut nama. Sakius, segeralah turun. Ces lu yo, disebut jenengi. Hei, kamu Bunga toh? Kita pernah kok, aku pernah di Wonogiri toh. Ingat enggak aku? Iya, Romo Agus. Waduh, seneng disebut namanya dan aku diingat juga. Disebut namanya saja sudah senang. Sakius disebut oleh Yesus, Sakius segeralah turun. Ini yang pertama. Yang kedua, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Coba bayang no. Tiba-tiba Bapak Bupati keliling kemana-mana dan lewati mang mandek. Aku kok bengi tak turu kene ning nggonmu ana kamar ra. Wah, tur tandang gawe ngresiki, wangi pasangi AC werna-werna. Ya kan karena kegembiraan hati. Karena dikunjungi oleh orang yang sangat dihormati. Dan Yesus mengatakan, Sakius, nyebut nama. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Hadir, Tuhan yang hadir dan memberkati. Maka sore itu Sakius mengumpulkan banyak orang penting ini, sosialita ya pasti. Kemudian orang berkumpul dan Sakius berdiri dalam pesta yang megah itu dengan mengatakan kepada Tuhan, demikian, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Anda bisa membayangkan tiba-tiba Anda harus meluap dan memberikan setengah. Hancur loh ya. Kehilangan setengah loh, 50%. Kalau punya 3 miliar berarti dana 1,5 miliar bangun gereja. Lihat, itu baru 3 miliar ya. Dan kemudian dia masih mengatakan sesuatu yang membangkrutkan diri loh. Dengan mengatakan begini. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, bukan akan ku kembalikan selisihnya loh ini. Orang kaya toko-toko kae, kembalikan selisihnya, selisih mau 2.000. Ini akan ku kembalikan 4 kali lipat. Membangkrutkan diri. Tentu saja pesannya bukan soal itu, tetapi pesannya adalah perjumpaan dengan Tuhan, kehadiran Tuhan itu menggelontorkan berkat sampai apa yang seringkali kita menjadi petung karenanya, menjadi pelik pada hal kecil, gak ada apa-apanya dibanding rahmat Tuhan yang digelontorkan. Dan itu dialami Sakius, dan ini telah Anda alami dalam keluarga dan terus akan Anda alami dan kita semua alami. Amin. Yuk kita berkatkan, kita silakan Tuhan hadir memberkati, membentengi dengan Roh Kudus karena seringkali ada banyak
rintangan dan serangan iblis dan seterusnya, dan semoga sungguh-sungguh tempat usaha ini memberkati baik bagi keluarga maupun bagi para pelanggan. Bisnis itu juga menjadikan berkat bagi yang lain loh ya, bukan karena mendanakan loh, tetapi memfasilitasi orang yang butuh ini dan harga yang cocok itu memberkati. Ayem wes ketar-ketir ketean bensin lho jebule ana bensin neng toko kene. Ayem lho ya, walaupun regane ya padha karo liyane gitu loh. Jadi Anda sungguh sedang diutus menjadi berkat melalui usaha ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu Sepanjang segala abad. Kita mohon berkat atas air. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan, Engkau membebaskan umat Israel dari Mesir melalui air Laut Merah. Engkau membebaskan keluarga Nuh dari air yang meluap. Dari Yesus putramu tertusuk tombak lambungnya dan keluarlah air dan darah yang melambangkan penebusanmu. Dan kami telah menerima sakramen baptis karena kuasamu yang membebaskan kami dari dosa dan kesalahan. Maka dengan penuh kepercayaan kami mohon curahkanlah berkat-Mu atas air ini dan sucikanlah agar melalui sarana air ini siapapun dan apapun yang terperciki sungguh mengalami berkat-Mu, berkat yang menumbuhkan kesejahteraan yang menular pada setiap pribadi yang kami jumpai dan terutama keluarga ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sucikanlah, jauhkanlah dari mara bahaya, hadirlah dalam roh-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pemberkatan salib, saudari-saudara, tentu saja salib adalah iman kita. Tuhan mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita melalui wafat dan kebangkitannya. Maka kita mohon semoga setiap orang yang memandang dan memanfaatkan salib ini untuk imannya diteguhkan. Maka Tuhan curahkanlah berkat-Mu atas salib ini dan sucikanlah agar keluarga dan siapapun yang memandang salib ini Kau teguhkan dalam siara iman Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Kita semua, keluarga kita dan tempat usaha ini selalu dalam lindungan dan penyertaan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah upacara pemberkatan telah selesai. Syukur pada Allah. Dewi Maria, tentu